Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link di deskripsi. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan Play Store. Jangan lupa untuk subscribe ya. Sinergi ekosistem usaha ultramikro melalui pembentukan holding BUMN ultramikro akhirnya resmi dibentuk. Lantas seperti apa gambaran dengan terbentuknya holding ultramikro ini? Selengkapnya akan kami ulas untuk Anda dalam holding ultramikro Dorong Ekonomi RI. Iya, setelah pemerintah resmi mengalihkan sahamnya di Permodalan Nasional Madani atau PNM serta Pegadaian kepada Bank Rakyat Indonesia atau BRI, akhirnya holding ultramikro yang beranggotakan Bank Rakyat Indonesia BRI, Pegadaian dan juga Permodalan Nasional Madani atau PNM resmi terbentuk. Pembentukan holding ini sejalan dengan target pemerintah untuk memberikan porsi pembiayaan pada sektor ultramikro hingga 30% pada 2024 mendatang. Seperti kita ketahui ya, BRI yang menjadi induk dari holding ultramikro ini merupakan market leader di industri perbankan yang melayani segmen UMKM dengan layanan pembiayaan KUR mikro. Kemudian Pegadaian memiliki layanan pembiayaan dengan jaminan kebendaan dan jangka waktu pembayaran yang pendek. Sementara itu PNM memiliki layanan yang fokus pada pinjaman kelompok atau group lending, khususnya untuk segmen UMKM. Nah, melalui holding ultramikro inilah tiga entitas ini bisa diintegrasikan dan dikonsolidasikan karena memiliki karakter resources dan juga karakter bisnis yang relatif berbeda. Nantinya PNM melalui model bisnis group lendingnya ini memberikan program pemberdayaan kepada nasabah yang unvisible dan juga unbank untuk menjadi pengusaha ultramikro yang lebih independen. Selanjutnya, saat nasabah PNM ini sudah menjadi visible dengan kapasitas bisnis yang meningkat, ini bisa ditawarkan produk ultramikro BRI dan juga Pegadaian. Jadi di sini ada integrasi ya. Dan tujuan akhir dari integrated journey dalam ekosistem ultramikro ini adalah nasabah UMI atau ultramikro bisa berkembang menjadi pengusaha dengan kapasitas bisnis yang lebih matang dan siap naik kelas ke segmen mikro. Sehingga diharapkan pembentukan holding ultramikro ini akan menjadi sumber pertumbuhan baru yang sustain. Lalu apa manfaatnya? Nah, kehadiran holding ini akan memiliki manfaat dari segi ekonomi, yaitu memberikan nilai tambah bagi pemegang saham dan juga usaha ultramikro. Kemudian dari segi manfaat sosial, ini bisa meningkatkan kapabilitas usaha ultramikro melalui pemberdayaan usaha dan tentunya sustainable atau keberlanjutan yang berkontribusi terhadap peningkatan literasi dan juga inklusi keuangan di Indonesia. Menariknya, pembentukan ekosistem BUMN ultramikro ini tidak hanya dapat memberikan pertumbuhan yang berkelanjutan bagi BRI, Pegadaian maupun PNM, tapi juga akan memberikan value proposition bagi stakeholders termasuk pelaku usaha ultramikro di Indonesia. Di antaranya adalah pilihan produk keuangan bagi segmen ultramikro ini akan semakin lengkap dan juga terintegrasi. Artinya layanannya ini dapat end-to-end. Jadi proses pertumbuhan atau peningkatan kapabilitas nasabah ultramikro pun ini bisa lebih dimonitor dengan baik sehingga bisa melayani dengan lebih efektif dan juga efisien. Selain itu dengan terbentuknya ekosistem ultramikro ini bisa mempercepat proses akuisisi nasabah secara bersama melalui platform penjualan yang terintegrasi dalam bentuk ultramikro corner dan adanya jaringan agen BRI Link. Tak hanya itu, pelaku usaha mikro ini juga bisa merasakan perluasan dan juga kemudahan akses dari layanan keuangan melalui jaringan BRI, Pegadaian dan juga PNM di seluruh Indonesia. Nilai tambah lain yang tercipta dengan adanya holding ultramikro ini adalah penyediaan akses terhadap ekosistem micropayment dan juga layanan beyond banking. Di samping itu, adanya integrasi data ini juga meningkatkan kemampuan cross-selling maupun efisiensi bisnis. Data ini nantinya juga akan bermanfaat jika akan dibutuhkan untuk penyaluran program sosial. Kita akan lihat di slide berikutnya lagi. Ya, dengan adanya ekosistem BUMN ultramikro ini akan tercipta sinergi yang akan mendorong pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan bagi BRI, Pegadaian dan juga PNM. Kita lihat di antaranya, ini yang pertama ada dengan adanya integrasi ini pertumbuhan pinjaman akan lebih tinggi. Kemudian juga bisa menciptakan efisiensi biaya dana atau cost of fund pada layanan keuangan masing-masing BUMN plat merah ini. Selain itu juga akan berdampak pada biaya operasional berkat adanya lokasi bersama dan juga digitalisasi. Selain itu juga akan berdampak pada kualitas data yang lebih baik
dalam menilai kelayakan kredit, sehingga penyaluran pemberian kredit kepada pelaku ultramikro dan mikro yang membutuhkan kredit dengan bunga rendah akan jauh lebih terarah. Di slide yang terakhir kita akan lihat di sini, jadi sebagai induk dari holding dengan sinergi holding ultramikro ini, artinya BRI sekaligus kian mendorong komitmennya dalam penerapan prinsip Environmental Social Governance atau ESG, serta sebagai first mover dalam praktek keuangan yang berkelanjutan atau sustainable finance dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Sebagai gambaran untuk Anda, hingga akhir tahun 2020 saja, tercatat sebesar 63,9% atau 562 triliun rupiah dari total portofolio kredit BRI yang tergolong pembiayaan kepada aktivitas bisnis berkelanjutan. Dan kita lihat di sini hingga Juni 2021 ini semakin meningkat menjadi 64,5% atau setara dengan 588,6 triliun rupiah. Dengan demikian ini juga menjadi gambaran ya bahwa BRI ini semakin memperkuat posisinya sebagai bank dengan portofolio bisnis berkelanjutan terbesar di antara peers-nya. Nah, keberadaan holding ini akan meningkatkan pemberdayaan usaha di segmen ultramikro yang semakin masif dengan adanya solusi keuangan terintegrasi kepada masyarakat. Jadi kehadiran holding ultramikro ini tentunya akan membawa manfaat yang besar ya bagi masyarakat yang belum bankable melalui perluasan jangkauan layanan dan juga integrasi. Dan kita harapkan pembentukan holding ultramikro ini bisa mendorong peningkatan inklusi keuangan nasional serta bisa memperkuat ketahanan ekonomi nasional.